Selamat pagi sahabat cerdas, kita jumpa lagi dalam Biru Bincang Seru spesial edisi Gempur Rokok Ilegal, Tembakau Legal, Gresik Berdaya. Nah, hari ini kita tidak ada di studio, tapi kita ada di outdoor di daerah Desa Bulangan, Kecamatan Dukun. Nah, kita akan bahas-bahas mengenai tembakau. Kali ini dengan Dinas Pertanian dan juga Bea Cukai Gresik. Seperti apa? Ikuti podcast Bincang Seru kali ini. Assalamualaikum. Pak Ruzar, ya. Nah, kita sudah ada di outdoor. Biasanya kalau kita talk show ada di studio, di ruang podcast di Kominfo, tapi kita untuk hari ini spesial ya. Ya, ini tema kita adalah Gempur Rokok Ilegal, Tembakau Legal, Gresik Berdaya. Mungkin bisa kenal dulu dengan siapa ini, Bapak dulu nih. Saya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baktiar Gunawan Huta Barat. Jabatan di Dinas Pertanian. Saya di Dinas Pertanian selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Jabatan ya Sekretaris itu, Pak. Mungkin yang saya sampaikan. Saya Indra Ilham dari Bea Cukai Gresik sebagai pelaksana di Seksi Publikasi dan Layanan Informasi. Seksi Publikasi dan Informasi. Baik, ada Pak Baktiar dan juga ada Pak Indra. Nah, mungkin saya yang pertama ke Pak Indra dulu nih dari Bea Cukai Gresik. Pak Indra, ngomongin Gempur Rokok Ilegal. Jadi memang di Gresik ini setiap tahunnya memang kita berjuang ya untuk memberantas rokok-rokok yang ilegal. Nah, bagaimana sih Pak dari pihak Bea Cukai sendiri menanggapi adanya tentang edaran rokok ilegal ini? Jadi kita sering ya mendengar atau istilah dikampanyekan gempur rokok ilegal. Sebenarnya apa sih rokok ilegal itu sendiri? Nah, rokok ilegal itu sendiri adalah rokok yang tidak dilunasi cukai. Cukai kita tahu adalah pungutan wajib terhadap barang tertentu. Nah, bagaimana contohnya barang-barang atau rokok misalnya ini yang ilegal seperti itu? Yaitu satu, tidak dilekati pita cukai atau polos. Yang kedua, ditandai dengan dilekati tapi tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian ada juga yang dilekati tapi pita bekas. Nah, ini juga tidak boleh. Kita sering lihat di media sosial gitu kan, menerima cukai, pita cukai bekas. Nah, ini salah satu indikasi bahwa nanti akan sebagai hal yang tidak benar, seperti itu. Oke, berarti itu tidak masuk ke pajak negara ya berarti ya? Iya, betul. Jadi cukai kita tahu adalah pungutan kepada untuk negara. Ketika tidak dilekati pita cukai, maka tentu ini tidak dilunasi kewajibannya terhadap negara itu. Dampaknya juga banyak terhadap masyarakat, bahwa seharusnya masyarakat itu mendapat pajak dari cukai ini, dengan adanya rokok ilegal ini tidak dapat. Nah, ini juga dapat merugikan ke masyarakat juga. Berarti sangat-sangat merugikan ya. Nah, untuk di Gresik sendiri nih, bagaimana Bea Cukai itu maksudnya apa ya, monitoring atau mengetahui adanya rokok yang ilegal? Jadi kita aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah mensosialisasikan tentang rokok ilegal ini. Kita aktif, ada tim khusus yang terjun langsung ke masyarakat, ke toko-toko, ke warung-warung, mensosialisasikan bahwa oh, ini loh rokok ilegal dan tidak boleh untuk diedarkan. Juga kita melakukan tindakan-tindakan juga terkait adanya rokok ilegal dengan penyitaan, sehingga masyarakat mengerti dan paham bahwa rokok ilegal ini tidak boleh dijual belikan. Oke, baik. Tapi apakah kalau di Gresik, kita kamu di Gresik ya, apakah banyak Pak Endra di Gresik ini untuk peredaran rokok ilegal? Iya, jadi rokok ilegal di Gresik ini cukup banyak ya. Kita lihat ada tim kami bekerja sama dengan pemerintah daerah Gresik. Kita kerjasama untuk menanggulangi masalah rokok ilegal ini. Hasil tindakan kami untuk Bea Cukai Gresik ini ternyata sudah tercapai 7,3 juta
7,3 Iya. juta, berarti cukup banyak ya. 7,3 juta batang rokok ilegal yang sudah kita amankan. Wah, ini menandakan bahwa Gresik ini cukup banyak juga tentang peredaran rokok ilegal di sini ini. Oke, baik. Berarti ya memang sangat merugikan negara juga, terus lalu juga ya mungkin petani tembakau. Nah, apa sih dampak yang dirasakan mungkin dari petani tembakau sendiri dengan adanya rokok yang nggak legal ini, ilegal itu? Jadi dampak terhadap rokok ilegal ini berdampak pada pemerintah, kemudian ke industri rokok, termasuk juga kepada masyarakat. Dampak terhadap negara, kita tahu bahwa ketika ada rokok ilegal, tidak dilekati pita cukai, tidak dilunasi pita cukai, maka potensi kerugian negara triliunan itu terjadi. Kita tahu bahwa penerimaan negara itu banyak digunakan untuk kebutuhan masyarakat, kesehatan, pendidikan. Nah, ketika potensi ini tidak tercapai, maka akan merugikan banyak pihak. Kedua, dampaknya terhadap industri rokok. Industri rokok, kita tahu industri yang besar-besar itu penyerapan tembakonya dari petani cukup besar. Ketika terjadi rokok ilegal ini, maka tidak adanya kesamaan bisnis atau kecurangan. Yang satu kita tahu bahwa positif, dampaknya memberikan kontribusi kepada negara melalui cukai, yang lain tidak. Tentunya nanti ini persaingan bisnisnya akan tidak sehat. Kemudian dampaknya juga ke masyarakat, khususnya untuk petani tembakau. Kita tahu bahwa kualitas dan harga cukup menarik untuk dibeli oleh pabrik-pabrik berskala besar yang tentunya taat dengan ketentuan cukai. Jika nanti ini tidak diserap dengan baik, maka potensi ini akan diserap oleh ke perusahaan rokok ilegal. Kita tahu perusahaan rokok ilegal itu murah. Jadi dampaknya ke petani bagaimana nanti harga jual dari tembakau ini akan terpengaruh juga. Tentunya ini akan merugikan petani juga. Nah, mengenai harga nih, kan ya, mungkin saya kurang tahu karena saya bukan perokok juga. Mengenai harga rokok dengan pita cukai legal dan juga harga dengan rokok dengan maksudnya pita cukai yang ilegal ataupun yang nggak ada pita cukainya, itu berapa? Harganya, selisihnya berapa Pak Endra? Iya. Apakah lebih murah atau sama atau gimana? Kalau setahu saya sih rokok itu harganya sekitar 20.000 ke atas gitu ya. Nah itu gimana Pak Endra? Ya. Jadi kita tahu bahwa kenapa rokok ilegal ini selalu diminati. Maksudnya kita selalu berjuang terkait rokok ilegal ini. Salah satu faktornya adalah harganya yang memang sangat murah. Oh murah berarti ya? Murah sekali. Kita tahu bahwa ketika rokok itu resmi untuk golongan putih misalnya, itu dijual sekarang ini sudah mencapai 52.000 sampai 55.000 rupiah. Nah, bagaimana rokok ilegal? Dijual hanya 20.000 rupiah. Itu per kotaknya. Ini kita lihat bahwa selisihnya ini cukup besar, sampai 2 kali lipat lebih. Makanya ini tantangan juga pada kita bahwa oh harga ini sangat tinggi. Dan makanya kita mengedukasi masyarakat bahwa oh ini selain cukai ini tinggi juga ternyata ini bermanfaat juga kepada petani. Kita tahu bahwa di setiap daerah itu ada dana bagi hasil cukai. Salah satu peruntukannya yaitu untuk kesehatan, kemudian untuk kampanye gempur rokok ilegal, dan kemudian juga kita gunakan untuk para petani dengan edukasi, kemudian kita penyuluhan terkait masalah tembakau juga. Oke, luar biasa. Berarti memang untuk rokok-rokok yang ilegal ini sangat jauh harganya ya. Sangat jauh dibanding yang legal. Memang yang legal tuh setahu saya memang 30-an, 50 gitu ada dan 20 ke atas lah. Jadi memang ada. Nah, kalau memang rokok yang ilegal ini setahu saya sih memang lebih murah gitu. Baik, tahan dulu. Saya mau ke Pak Bahtiar di Dinas Pertanian. Pak, ini kan kita ada di tengah-tengah perkebunan tembakau. Nah, yang pertama kalau boleh tahu Pak, di daerah Gresik ini untuk tanaman atau kebun tembakau di Gresik ini ada di mana saja sih Pak? Di sini terus di tempat lain kah? Apakah ada Pak? Terima kasih. Untuk tanaman tembakau di Kabupaten Gresik untuk tahun ini kita
ada intensifikasi budidaya tembakau di sekitar 11 kecamatan. 11 kecamatan. Cukup banyak berarti ya, Pak ya? Cukup banyak. Memang ada 11 kecamatan. Pertama itu ada Balong Panggang, Benjeng, Cerme, Kedamaian, Menganti, Bunga, terus Panceng, ada Pulau Bawean juga. Ada di Pulau Bawean ada 2 kecamatan, Tambak dan Sangkapura. Kalau dulunya memang tanaman tembakau itu hanya ada di sekitar pinggiran atau di aliran sungai, Bengawan Solo, di tanggul-tanggul itu biasanya petani itu membudidayakan hanya mungkin nggak banyak, hanya sebagai mungkin untuk tanaman apa ya, sampingan saja. Di Kalilamung juga ada. Dulu kalau saya nggak salah tahun 2010 itu hanya hampir 10 hektar. Sekarang tahun 2024 aja hampir 255,9 hektar. Di 2025 ini untuk program kita aja 150, belum lagi mandiri gitu lah. Itu intinya seperti itu. Berarti hampir merata Pak ya? Di utara ya, ada, di selatan ada. Dan Bawean terakhir permintaan Pak Bupati kemarin, karena di Pulau Bawean ini lahannya kan untuk tanam kedua ini kan nggak nanam. Nah, ini potensi untuk kita kembangkan, kita budidayakan tembakau, dan hasilnya 2024 kemarin cukup bagus, dan hasil kualitasnya juga bagus. Memang itu yang karena Pak Bupati juga menyarankan daripada keluar negeri, garapkan lahan yang ada yang potensi di Bawean, seperti itu. Oke, berarti juga ada di Gresik. Masih di Gresik Utara ada, di Selatan ada, terus di Bawean juga ada. Nah, mengenai ini Pak, apa sih Pak keunggulannya untuk tembakau di Gresik ini, dan mungkin varietasnya seperti apa untuk daun tembakau ini Pak? Kalau keunggulannya memang untuk tanaman tembakau kita pada saat ini kan, petani ini kita masih tanam varietas jinten Pak, jinten pape. Memang kita dengan produksi kita masih rendah lah produksi ya, belum maksimal. Kalau dihitung di analisa usaha tani masih kurang lah, keuntungannya belum bisa maksimal, karena perlu budidaya yang baik, pemupukan yang baik, pengendalian hama yang baik, ya itu yang harus dilakukan, dan sehingga kualitas dari tanaman tembakau itu bisa lebih baik. Intinya seperti itu. Karena memang untuk budidaya ini kan, tembakau ini kan seperti bayi, nggak bisa langsung siram, semprot, kayak bisa pasti mati. Dia hanya semacam kita berikan satu gelas air untuk setiap hari gitu loh Pak, seperti itu. Oke. Berarti memang perlu perawatan khusus ya? Perawatan khusus, betul. Ya. Baik, nah Pak Bahtiar, apa sih Pak kalau di Gresik ini kan ya memang daerahnya ya ada potensi dari laut juga, terus juga ada potensi dari pertanian juga. Mengenai tembakau ini, apa tantangannya Pak untuk di Gresik ini Pak? Tantangannya di Gresik ini terkait masalah ada 2, teknis dan non teknis. Apa tuh Pak? Kalau teknis dulu deh. Kalau teknis, rata-rata petani kita kan untuk lahannya yang sempit, belum mau nanam secara besar-besaran, belum mau. Yang kedua terkait masalah kesuburan tanahnya. Kesuburan tanah. Yang ketiga terkait dengan hama penyakitnya. Yang keempat terkait masalah terkait dengan pemupukan yang kurang gitu loh, kurang baik atau belum sesuai dengan teknis. Kalau non teknisnya ini terkait dengan kampanye anti rokok. Nah, itu tantangan juga. Yang kedua terkait masalah lemahnya kemitraan dengan industri. Yang ketiga masih terkait dengan kurangnya modal petani. Yang keempat terkait dengan perubahan iklim atau cuaca ekstrim. Nah, dengan adanya anggaran DPCHT ini sangat mendukung sekali buat petani, buat dinas pertanian, buat petani untuk membudidayakan
tanaman tembakau di Kabupaten Gresik. Itu tantangannya seperti ada non teknis, ada yang teknisnya seperti itu, Pak. Nah, kalau ini Pak, kalau ke teknis dulu deh. Mengenai hama juga lahan gitu. Dari pemerintah Kabupaten Gresik itu bagaimana Pak untuk membantu petani, Pak? Untuk Kabupaten Gresik untuk tahun ini kita kan dapat anggaran 5.298.000.000. Itu kita peruntukkan pertama untuk kegiatan untuk intensifikasi tembakau di 150 hektar di Kabupaten Gresik. Itu yang tadi saya sampaikan tadi, ada 11 kecamatan. Yang kedua ada Demplot. Demplot ini ada 6 lokasi. Ada di Kecamatan Dukun, Desa Sawo, ada di Kecamatan Panceng, Desa Perupu, ada di Kecamatan Benjeng, Desa Kedung Rukem, ada di Kecamatan Driorejo, Desa Tenaru, ada Kecamatan Balong Panggang, Desa Pucung, satu lagi ada di Kecamatan Bunga, Desa Sidokumpul. Nah, itu untuk Demplot. Sementara untuk pengendalian hamanya juga ada di dalam masing-masing kegiatan, baik itu Demplot dan juga ada intensifikasi. Itu memang kita ada juga terkait masalah pengendalian hama penyakit. Ada juga kegiatan pembangunan gedung tembakau, gudang tembakau. Nah, ini menampung hasil-hasil panen tembakau yang nanti setelah panen kita mengharapkan petani ini jangan sampai menjual basah. Kalau bisa ya dirajang. Ya nanti ini kita bantu juga alat perajang. Alat perajang juga ada widinya untuk menjemur, ada untuk sarana-prasarana untuk tembakau seperti pupuk, benih dan juga pestisida. Itu kita bekali semua untuk petani ini. Ada juga pembangunan sumur bor, kita juga siapkan. Dulu yang tahun 2010 kita ini, waktu itu saya juga menangani 2010 itu kita berikan untuk kita melakukan untuk benih ini, petani itu membeli bibit ke Mojokerto. Itu kan cukup mahal, Pak. Satu bibit itu Rp500. Satu bibit aja. Satu bibit. Mahal ya, Pak ya? Mahal. Makanya saya masuk ke pertanian lagi di 2022. Saya minta kepada staf, tolong jangan kita beli bibit, kita beli benih saja. Benih untuk kebutuhan benih 1 hektar 20 gram sudah cukup. Harganya berapa? 80.000. 20 gram itu bisa untuk 3 hektar. Kalau nanti mati kita sulam ada penggantinya, ya itu cukuplah untuk 1 hektar. Dan untuk setelah cukup untuk 1 hektar itu lahannya petani, ini bisa dibagikan ke petani yang lain. Nah, untuk sulaman sisanya gitu loh, Pak. Itu yang kalau dulu kita petaninya menggunakan bibit 500, kita nggak ngajari, Pak. Pada saat nanti petani pada saat kita nggak ada bantuan di BCHT, mereka sudah siap. Cara persemaian seperti apa, itu diajari oleh penyuluh yang ada di lapangan, seperti itu. Oke, berarti memang Dan bagi hasil cukai tembakau ini sangat membantu petani, Pak ya. Buat petani, Pak. Nah, alokasinya untuk petani apa aja, Pak? Untuk petani itu juga mungkin ke masyarakat juga, itu apa, Pak? Tadi untuk alokasi anggarannya. Anggarannya. Itu tadi saya sampaikan, satu untuk budidaya, intensifikasi budidayanya 100 hektar, yang kedua untuk demplotnya, untuk pelatihan pengendalian hamanya, juga untuk saprodinya, pupuk pestisida dan juga plastik UP untuk pembinihan. Terus ada pembangunan gudang tembakau ada di Benjeng 1. Tahun lalu kita ada di Panceng 1, di Balong Panggang 1. Tahun ini 2025 ini ada di Benjeng 1, di Pulau Bawen 1. Dan juga kita bangun sumur bor yang di lahan-lahan tembakau ini potensi untuk airnya ada, kita lakukan pengeboran, Pak. Ya, pengeboran kita maksimal lah, rata-rata di lahan-lahan pertanian itu kan hanya 25 sampai 100 meter. Dan juga pengadaan widi ini kita harapkan widi dan alat perajang. Widi ini untuk bisa petani ini
hasil setelah merajang, widih ini gunakan untuk menjemur, sehingga nanti petani ini bisa mengapa itu istilahnya bisa harga jual itu bisa ditekan gitu loh Pak. Istilahnya pada saat harga tembakau ini bahasanya murah, itu dengan cara merajang sehingga bisa waktu untuk jualnya itu bisa naik gitu loh. Seperti bawean kita nggak mengharapkan nanti untuk apa dijual basah. Kalau jual basah pasti rugi. Kayak itu Pak ya, pasti rugi. Nah, maka di sana kita kembangkan tembakau, harapan kita nanti tetap merajang. Dan kita juga sudah punya waktu 2022 kita kerjasama dengan petani yang ada di Mojokerto. Tapi sekarang kita sudah punya pintar-pintar Pak petaninya Pak. Semua petani tahun ini 50 orang kita kirim ke Mojokerto, belajar mulai budidaya sampai merajang. Nah, sekarang rata-rata sudah ahli, udah pintar-pintar Pak petaninya Pak. Termasuk ada anggota ABDI, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, ada di Purpanceng. Itu ibaratnya didikan dari Mojokerto ini yang paling pintar itu beliau. Makanya ini satu orang ini namanya Noli, itulah sebagai nanti untuk narwahnya petani untuk memberikan materi-materi terkait masalah tembakau. Baik. Berarti mengenai tembakau di sini cukup kompleks ya Pak ya. Mulai dari teknisnya tadi juga, terus non teknisnya juga. Jadi memang sangat-sangat memerlukan perhatian khusus Pak ya. Berarti memang bisa dibilang proyeksi untuk tembakau di Gresik ini sangat-sangat besar ya Pak ya. Melihat potensinya juga sangat memungkinkan. Iya, betul Pak. Karena kalau untuk kita kan ini kita mengharapkan dari Dinas Pertanian itu untuk tanam ini ada istilahnya ada perubahan pola tanam. Namanya tanam padi kan nggak memutus rantai hama penyakit Pak. Iya. Nah, dengan adanya tanaman tembakau, mungkin padi, habis itu tembakau, habis itu padi, memutus rantai hama penyakit tadi. Sehingga ya kalau di pertanian seperti itu harusnya gitu. Karena petani sekarang, masyarakat sekarang Kabupaten Gresik itu kalau nggak nanam padi, nggak lego katanya gitu. Tapi makanan pokok tembakau ini besar. Nah, apalagi ada dananya, ada dana dari pemerintah pusat terkait BCHT, anggaran dananya cukup besar Pak. Kalau dulu hanya 10 hektar, sekarang 150 hektar Pak untuk pengembangan. Belum lagi mandiri. Ya, seperti itu. Berarti nggak cuman padi, tembakau juga di itu Pak ya. Dikembangkan. Kita kembangkan. Ya itu tadi intinya untuk memutus rantai hama penyakit. Kita secara teknis seperti itu. Baik, kita baik lagi nih Pak Endra nih. Mengenai itu Pak, kan ini mau nggak diminum Pak? Mas Endra mau diminum juga. Kalau kan tadi Pak Batiar bilang kalau memang selain padi di Gresik ini juga potensinya besar untuk di tembakau ini kan. Bagaimana dari BCA Gresik ini mengedukasi masyarakat agar selalu membeli atau menggunakan rokok dengan tembakau legal, jadi tidak merugikan dari petani, seperti itu. Himbauan kami Bea Cukai Gresik kepada masyarakat bahwa untuk selalu menghindari atau kita gempur bersama tentang rokok ilegal ini, karena memberikan dampak yang luar biasa. Sudah dijelaskan tadi bahwa secara masyarakat, kesehatan, kemudian tadi detail sangat tentang perkebunan atau petani tembakau juga mendapat manfaat yang luar biasa. Maka kita terus mengedukasi masyarakat, kita aktif ke lapangan, kita juga aktif melakukan penindakan terhadap rokok ilegal ini. Kemudian kita sampaikan juga kepada masyarakat, pertama, jangan mengkonsumsi rokok ilegal. Kemudian yang kedua, apakah dampaknya ke kesehatan, ke hukum atau bagaimana? Iya, jadi dampak bagi masyarakat yang mengkonsumsi rokok ilegal sudah jelas. Satu, pertama tentang penerimaan negara kita akan turun ya, potensi penerimaan kita akan turun. Kemudian yang kedua adalah dampak ke kesehatan, bahwa kita tahu bahwa rokok ini sebenarnya
ada beberapa golongan untuk ini untuk menghindari rokok ini kan. Tapi terkait dengan rokok ilegal ini, karena itu ilegal, ketentuan-ketentuan yang sudah ada di Kementerian Kesehatan juga otomatis kita tidak dipenuhi oleh rokok ilegal ini. Tentunya dampak kesehatannya juga akan lebih besar lagi. Kemudian dampak juga kepada masyarakat atau petani tembakau juga besar, bahwa ketika mengkonsumsi rokok ilegal ini, potensi untuk harga pembelian terhadap perusahaan-perusahaan yang besar itu, karena kita tahu bahwa penjualan yang harga bersaing itu dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar, yang tentu mereka-mereka ini taat dan patuh terhadap ketentuan cukai. Kemudian juga dampak masyarakat terkait hukum juga ada sanksi juga terkait penggunaan atau jual beli rokok ilegal ini. Maka kita mengedukasi kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Kemudian yang kedua, untuk tidak menjual belikan rokok ilegal. Kemudian apabila masyarakat ini menemui ada di lapangan tentang rokok ilegal ini, kita menghimbau untuk lapor ke Bea Cukai Gresik, bisa lewat hotline WhatsApp kami 0811 3109 995, atau bisa juga hadir langsung ke kantor Bea Cukai Gresik. Kita akan tindak tegas terkait pelanggaran yang terkait rokok ilegal ini. Demikian. Berarti memang selain dampaknya ke kesehatan, juga dampak pelanggaran hukum sangat-sangat besar ya. Dan mungkin untuk para sahabat cerdas luar sana yang mungkin menemui ya, bisa langsung lapor di media sosialnya Bea Cukai Gresik ataupun datang langsung ke Gresik. Nah, untuk harapannya apa nih Pak Ente untuk kedepannya untuk tembakau legal ini, untuk gempur rokok ilegal? Baik, harapan kita adalah Kita bekerja sama, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian masyarakat, untuk mari kita bersama-sama gempur rokok ilegal ini. Gempur rokok ilegal. Nah, itu dari Pak Endra. Ini dari Kobater nih, dari Dinas Pertanian ya, yang mungkin lebih paham mengenai tembakau itu bagaimana. Apa nih Pak harapannya untuk Dinas Pertanian sendiri terkait pengembangan atau proyeksi kebun tembakau di daerah Gresik ini? Ya, terima kasih. Harapan dari Dinas Pertanian sebenarnya satu, bisa petani-petani yang ada di Kabupaten Gresik ini bisa bermitra dengan industri. Hasil dari tanaman tembakau ini ada kepastian harga, kepada petani, sehingga tidak mungkin ya dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak. Ini seperti itu. Kalau dengan sudah bermitra dengan industri, petani ini logo senang gitu loh, istilahnya sudah pasti. Cuma kita harus konsulkan dulu antara perusahaan. Otomatis kalau kemitraan itu kan butuh ketat, Pak. Ya. Ya, ketat, dan petani juga harus mengikuti aturan yang ada di industri perusahaan. Kalau tidak mengikuti ya mereka mungkin nggak akan mau. Nah, intinya seperti itu. Yang kedua, kami dari Dinas Pertanian juga berharap yang penting sekarang ini terjadi peningkatan produksi tembakau dulu. Kalau sudah untung mungkin di atas 12 ton produktivitasnya, mungkin itu bisa secara analisa usaha tani itu sudah dianggap untung. Kalau masih di bawah 15, mungkin 10, 8 itu masih kurang. Karena juga lahan yang diusahakan juga kecil. Seperempat, ya hitungannya kan akhirnya antara biaya pengeluaran dengan tenaga kerja kan akhirnya nggak mumpuni, nggak cukup gitu loh ya. Intinya seperti itu. Intinya kalau bisa memang sudah untuk pemasaran hasil, untuk pengolahan tembakau ini sudah ada bermitra dari Abdi. Abdi yang saya sampaikan tadi itu bekerjasama dengan salah satu perusahaan yang ada di Mojokerto, perusahaan rokok juga sudah jalan. Tapi untuk pemasaran hasil rajangan, tapi mulai dari budidaya sampai perajang itu belum ada.
Makanya kita dari Dinas Pertanian setiap tahun kita mengundang dari perusahaan-perusahaan tadi ke kantor Dinas Pertanian, kita sampaikan ini loh lahan kita pertanian Gresik untuk tembakau. Ini loh petani-petani kita. Jadi ada Pak ya, Pak. Ya. Ya, kita undang. Kira-kira target kita mana sih, perusahaan mana sih? Iya. Ya, yang mungkin sesuai kan dengan paritas kita kan, paritas di sini kan ada paritas Jinten Pak B. Yang paling cocok kan kalau di daerah dari sini, Mojokerto, Jombang, atau ya mungkin Lamongan. Kalau kita bawa ke Jawa Tengah, mungkin beda lagi paritasnya. Baik. Karena ketinggian topografi tadi gitu. Baik. Nah, intinya seperti itu, Pak. Berarti apa tembakau ini juga ada varietas Pak ya? Ada. Untuk Gresik, sebenarnya yang masih kita tanam ini jenis varietasnya Jintan Pak P. Jinten. Ya, Jintan Pak Oke. P. Ini sudah lama memang. Nah, untuk ada 2 varietas Malino dan Grompol, ini masih kita demplotkan, Pak. Istilahnya demplot itu percontohan kepada petani. Baik. Apakah nanti hasilnya, produksinya melebihi Jintan atau tidak? Kalau melebihi Jintan, otomatis nanti akan kita ganti. Kita ganti Malino saja. Atau nanti terkait hama penyakitnya, tahan nggak? Lebih mana tahan antara Jintan Pak P atau Malino atau Grompol tadi? Nah, kalau Malino nanti lebih kuat, ya akan kita ganti nanti varietasnya tahun depan. Ya kita gunakan, kita minta rekomendasi dari kita juga narasumber kita minta dari BPMP dari kementerian juga, Pak. Baik. Kita hadirkan. Nah, itu nanti juga akan memberikan penilaian. Oh iya, demplot ini ternyata produksinya lebih bagus Malino. Jadi kita kembali ke Malino, Pak. Baru 3. Tapi kalau varietas lokal yang khas kita belum ada di Gresik, karena itu butuh panjang lah. Karena kita masih varietas ini kan masih kita ambil dari benih dari kementerian, dari penangkar benih yang di Mojokerto atau Jombang gitu loh, Pak. Oke. Kalau tembakau itu cuma satu itu aja Pak gitu. Baik Pak Endra dan juga Pak Batiar, kita kan tadi juga bahas mengenai kalau dari Bea Cukai bagaimana mengedukasi masyarakat, lalu juga mensosialisasikan harus menggunakan rokok yang legal dan juga harus menggempur rokok yang ilegal. Dan untuk tadi Pak Batiar membahas mengenai potensi-potensi lalu pengembangan dan juga varietas. Mungkin kita bisa langsung ke lapangan aja Pak untuk lihat daun-daunnya itu seperti apa yang bagus untuk di Gresik ini Pak. Monggo Pak. Baik, sahabat cerdas, kita masih ada di Biru Bincang Seru dan kita sudah ada di lahan tembakaunya, tepatnya di Desa Bulungan, Kecamatan Dukun. Masih ada Pak Batiar, masih ada Pak Endra dan juga ada Bu Sulis ya. Nanti kita akan tanya-tanya nih mengenai varietas. Mungkin saya awal ini ke Pak Batiar dulu nih. Kan tadi kita di Saung sudah bahas mengenai varietasnya itu seperti apa ya Pak. Nah, mungkin itu Pak bisa dijelaskan sendiri untuk di Gresik ini, dan depan kita ini seperti apa Pak varietasnya Pak? Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Untuk pada saat ini di lahan petani di Desa Bulangan, Kecamatan Dukun. Ini tanaman tembakau jenis varietas Malino, Pak. Malino. Ini memang sesuatu yang baru. Nanti kita mengharapkan nanti kita akan lihat terkait dengan produksinya dan juga mutunya. Nanti akan juga saya minta teman-teman penyuluh untuk mengawal kegiatan tembakau ini di Desa Bulangan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Jadi seperti itu, Pak. Baik. Nah, Pak, kira-kira untuk di Desa Bulangan ini ada berapa luas Pak untuk ukurannya kebun ini Pak? Bulangan ada sekitar 10 ya. Ada sekitar 1 hektar 15. 1,5 hektar ya. 1,5 hektar Pak. 1,5 hektar, untuk ya. Kecamatan Dukun. Khusus untuk kegiatan pengembangan, intensifikasi. Kalau mandiri sekitar 5 hektar ya. Untuk mandirinya tanpa bantuan dari pemerintah, karena kita anggap sudah mandiri,
ya petani sendiri yang melaksanakan sekitar 5 hektar, Pak. Ya, ini jenisnya Malino, Pak, ini, Pak. Malino, Pak. Iya. Apa ya, Pak, yang membedakan, kan tadi Pak Iya. Batiar bilang ada jinten pape, lalu juga ada Malino. Apa nih Pak yang Daunnya, Pak. Nanti akan membedakan? daunnya. Mungkin Bu Sulis lebih paham itu. Nah, baik. Di sini juga ada Bu Sulis Iya. yang mungkin nanti akan menjelaskan teknisnya, Bu. Apa nih, Bu? Teknis, maksudnya pencegahan kalau misalnya ada hama, lalu perawatannya itu seperti apa, Bu Sulis? Monggo, Bu Sulis. Baik. Terima kasih, Mas. Kita berada di hamparan tembakau ya. Kita lihat ini gulmanya sudah mulai lebat. Jadi ini perawatan yang pertama adalah pembersihan gulma atau Oke. penyangan. Kemudian tadi sudah saya cek juga kita menemukan ada beberapa yang sudah mulai kena virus. Virus itu disebarkan oleh hama. Jadi sebelum kita menyelesaikan virusnya, hamanya harus diselesaikan. Oke. Juga ada beberapa ulat tadi sudah kena, itu juga harus segera diselesaikan. Kalau masih tarafnya masih sedikit, mungkin bisa manual, cap jari, cap jempol. Oke. Tapi kalau sudah cukup banyak, kemungkinan kita butuhkan penanganan yang lebih cepat, misalkan dengan kimia. Kemudian kita cek apakah penularan virusnya ini cukup besar atau tidak. Kalau memang hamanya biasanya sudah selesai, penularannya biasanya tidak terlalu besar. Baik, mungkin sambil jalan ya Pak ya. Apa nih Bu yang membedakan untuk tembakau yang sehat dan yang mungkin yang sudah kena virus, Bu? Oke, kita lihat sampel, ada beberapa. Ada sampelnya nggak, Bu? Yang sudah mulai puret. Ini yang kebetulan kena ulet ya. Kemudian ada yang kena virus, ada beberapa. Nah, ini contohnya yang Oh, ini ya Bu ya? ya, ini ditandai dengan daunnya puret. Nah, ini kalau sudah puret memang agak susah, tapi kalau masih gejala awal gitu, kita beri apa namanya bahan yang bisa menguatkan tanaman masih memungkinkan. Ya. Oke. Ada beberapa jenis bahan penguat tanaman. Yang itu Bu gimana Bu? Kan maksudnya tidak sama yang dengan ini. Ya, kalau yang seperti ini, yang ini kan masih tidak ya. Ini kalau misalkan kita aplikasi kitosan misalkan, ini memungkinkan untuk sudah puret sekali seperti ini memang agak berat, Mas. Berarti untuk yang nggak sehat itu yang nggak kembang dengan baik Bu ya? Iya. Ini, ya seperti ini ya. Kalau ini tambah parah, mending Yang ini juga nih Bu? dicabut biar tidak menjadi agen penular, karena nanti dia bisa ditularkan lewat kutu atau lewat Oh seperti ini Bu ya? ulet ini harus juga diselesaikan. Oke, baik. Nah, apakah untuk yang sudah kena virus seperti ini, apakah masih bisa digunakan atau enggak, Bu? Virus parah biasanya nanti di bagian mutu ketika kita rajang sudah mulai kelihatan ya. Jadi secara umum akan menurunkan mutu, sehingga kalau bisa yang sudah parah malah dicabut aja biar tidak nulari ke yang masih sehat. Nah, kalau yang gini Bu, yang misal lubang-lubang gini daunnya apakah masih baik atau enggak Bu? Sebenarnya kalau untuk rajang tidak ada masalah, kecuali kalau kita sistem panennya itu untuk lembaran, untuk janturan itu ya otomatis bolong-bolong ya, lubang-lubang ya otomatis tidak bisa. Tapi kalau untuk di rajang karena masih ketutup dengan rajang ya, itu masih nggak apa-apa. Cuman ini segera butuh ini penanganan untuk ulatnya, karena kalau dibiarkan mungkin seminggu berikutnya sudah merata. Oke. Oh, berarti cukup itu Pak Tiara, cukup kompleks ya Pak ya, untuk perawatannya gitu. Ya, kita juga menyiapkan kalau ada terkait masalah pestisidanya, kita siapkan di kantor juga ada, di Dinas Pertanian. Tinggal penyuluh, petani minta, ajukan ke penyuluh, nanti akan kita tindak lanjuti. Oke, baik. Tadi Pak Bahtiar dan juga Bu Sulis juga sudah menjelaskan mengenai teknis dan varietasnya. Kalau tadi di Gresik ini ada Manilo ya, Manilo dan juga ada Jinten Pape. Nah, Manilo ya Pak ya. Nah, tadi Bu Sulis juga membahas mengenai bagaimana caranya untuk mengidentifikasi yang masih baik ataupun yang sudah kena hama seperti itu. Saya ke Pak Andra nih.
dari Bea Cukai Gresik. Kalau melihat tantangan seperti ini Pak Endra, bagaimana nih Pak? Kalau di Gresik ini memang untuk perawatannya untuk tembakau ini memang agak kompleks. Nah, gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, benar ya Pak. Karena tembakau ini cukup kompleks dan untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan dengan level skala yang besar, memang kualitas itu harus dijaga. Kita lihat ini kan ada beberapa daun yang masih utuh ya. Kemungkinan ini bisa ini Pak ya, masuk ke kemitraan yang sudah dijelaskan tadi untuk diserap oleh industri itu besar. Kita harapan juga bahwa ketika hasil panennya baik, maka suplai bahan bakunya juga baik, untuk petaninya juga maju, dan untuk industri juga bisa bersaing secara sehat. Tentunya dengan cukai rokok ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik untuk DBHJHT yang tadi dijelaskan, kemudian untuk penyuluhan, kemudian gempur rokok ilegal juga. Maka kita terus mengupayakan mengedukasi masyarakat bahwa kita bersama-sama bekerja sama gempur rokok ilegal. Baik. Jadi gempur rokok ilegal. Nah, mungkin terakhir nih Pak, ke Pak Batiar, untuk dari pihak Gresik sendiri Pak, maksudnya menyalurkan atau menghubungkan peternak tembakau ke para industri di luar sana agar melirik dan meminat untuk di sini itu seperti apa Pak? Ya, itu tadi. Terima kasih. Ya, itu tak sampai kemarin tadi kita mengundang. Kita kan sasaran kita mau bermitra atau bekerja sama dengan pihak perusahaan mana yang sesuai dengan paritas yang mereka gunakan. Ya mungkin sampai mungkin Mojokerto atau Jombang. Ya itulah sasaran kita. Kita nggak mungkin sasaran kita masuk ke Tulungagung sana, ya kamu beda, paritasnya beda, permintaannya juga beda. Ya teman-teman dari APDI, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, dan petani sendiri juga sudah mau mencari, kita juga sudah mencari dan sudah ketemu dengan salah satu perusahaan, dan juga APDI saat ini sudah mulai bermitra dengan salah satu perusahaan yang ada di Jombang dan Mojokerto. Jadi seperti itu Pak. Nah, baik. Tadi Pak Batiar dan Mas Endra juga menjelaskan harapannya. Saya mau ke Bu Sulis nih. Apa nih Bu mengenai harapan Bu Sulis terkait perawatan lalu juga pencegahan hama tembakau ini Bu yang ada di Gresik ini seperti apa Bu Sulis? Monggo Bu Sulis. Ya, tentu saya berharap petani tembakau di Kabupaten Gresik ini istilahnya ini kan pengembangan baru. Ya. Jadi proses belajar. Jadi dalam proses belajar ini tentu banyak hal yang perlu dicoba diterapkan dengan segera, termasuk dalam penanganan OPT, termasuk dalam hal penggunaan pupuk dan seterusnya. Nah, harapannya bisa terjalin juga tadi yang disampaikan untuk kerjasama dengan industri agar menghasilkan tembakau yang secara kualitas sesuai dengan harapan industri. Mungkin itu. Oke, luar biasa. Semoga ini salah satu Pak. Iya, Pak. Sampai Bu Suri tadi, pengendalian gulma itu penting. Nah, ini banyak gulmanya nih. Nah, ini harus petani harus lebih intens untuk menanggulangi atau membersihkan gulma-gulma yang ada di lahan-lahan tembakaunya. Nah, ya, itu Pak. Baik. Semoga untuk tembakau di Gresik ini berkembang ya Pak ya. Berkembang dan itu harapan kita Pak dari Dinas Pertanian dan juga bisa mensejahterakan ya petani tembakau. Petani tembakau di Kabupaten Gresik. Selain padi juga ada tembakau. Ada tembakau pastinya. Baik sahabat, setelah kita tadi talk show mengenai gembur rokok ilegal bahwa di Gresik ini dengan adanya tembakau ini sangat-sangat membutuhkan dukungan Gresik. Tapi terkait gembur rokok ilegal tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita bersama. Yuk, mari kita gembur rokok ilegal.